Umurmu sekarang berapa? 24. 24 menuju 40 40 kurang berapa belas tahun? Kurang 16. Itu waktu maksimalmu loh. Bukan waktu maksimal hidupnya ya. Iya, tapi itu waktu maksimal memanfaatkan masa-masa produktifmu itu di situ. Ya. Wahai para remaja, beneran ini ya, manfaatkan sebaik mungkin. Kamu ini sedang ototnya tuh baik-baik, sedang kuat-kuatnya. Pikiran sedang fresh-freshnya. Otaknya sedang sempurnanya. Ya. Dibuat mikir cepet, sajet, kreatif, inovatif. Ya. Sama keberaniannya tinggi-tingginya, semangatnya tinggi-tingginya. Betul. Nah, tapi banyak realitas anak-anak yang membuangnya dengan sia-sia. Jadi apa? Ya mungkin dia besok jadi ahli nongkrong. Ada ahlinya juga nongkrong. Ada mungkin nanti. Mungkin dia nongkrong gak manis ini kopinya. Sudah ahli. Ini ya. Oh, ini tehnya ini setengah dingin. Nah, sudah tahu dia nanti. Nah, itu kalau dia cuma sekedar pekerjaannya nongkrong. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kembali lagi dengan Duo Lutfi. Ya, masih bersama dengan Mas Lutfi nih guys. Nah, kali ini kita akan bahas tentang karir Mas ya. Tentang bagaimana mindset agar kita itu sukses dalam berkarir, agar survive dalam berkarir. Nah, ini kita langsung aja Mas. Kita masuk ke mana dulu nanya nih? Kita bahas dulu mulai latar belakang masalah. Kayak serius ini ya. Tamatin dataku dulu Mas. Oke. Jadi sebenarnya begini Lut. Saya di sini ingin menjelaskan masa muda dulu ya. Ya. Nanti ditarik hubungannya itu sama karir. Tapi lebih banyaknya nanti di masa muda. Ya. Harus dihubungkan dengan karir itu. Jadi latar belakangnya itu begini. Sebenarnya masa muda itu kan masa emas. Ya. Apa jenenge ya? Umur emas, golden age ya. Masa emas atau umur emas ya. Kalau di materi psikologi Ya. Disebut remaja dulu ya. Remaja itu adalah umur 12 tahun sampai 18. Oke. Jadi Lutfi, saya Lutfi mahasiswa, Lutfi dosen. Ya. Itu sudah nggak remaja lagi. Soalnya sudah lewat. Iya, bahkan anak umur 20 itu sebenarnya sudah nggak disebut remaja lagi. 20 tahun sampai 40 tahun itu disebut tahap berikutnya. Apa itu? Disebut tahap dewasa awal. Oke. 40 sampai 60 itu dewasa, ada yang nyebut dewasa pertengahan. Kemudian 60 sampai meninggal itu dewasa akhir atau sampai tua itu di situ. Tapi ada yang menyebutkan juga 20 sampai 40 itu dewasa awal. Kemudian 40 sampai 60 itu dewasa akhir. Iya. Itu akhir, kemudian 60 sampai meninggal itu tua. Ada yang menyebut begitu. Intinya 20 tahun sampai 40 itu disebut sebagai dewasa awal. Jadi halo semua yang melihat ini, mungkin kebanyakan itu umurnya belasan tahun, mungkin jarang ya. 20 ke atas sampai 25. 20 sampai 25, 20 sampai 30 mungkin. Nah itu, jadi pas ini. Saya ingin membahas itu. Usia apa tadi? Dewasa awal. Loh Mas, apakah usia dewasa awal itu juga masa golden age ya? Kalau menurut saya masa dewasa awal itu masih golden age. Meskipun sudah mendekati mungkin perunggu. Ya. Nanti kalau 40 tahun sampai 60 itu menurut saya sudah masa apa itu namanya? Habis perunggu, perak. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Nah, kenapa? Ini penting ya. Ini untuk para penonton Lut. Insyaallah ini nanti bermanfaat ya. Sebenarnya masa kita umur 20 tahun sampai 25 lah, atau 20 sampai bahkan sampai 40, 20 30, 20 25 gitu. Teman-teman kan banyak 20 25. Itu masih masa emas sebenarnya. Masih boleh disebut masa emas. Maksudnya masa emas itu gimana? Nah, sebentar ya.
Disebut masa emas itu kenapa, Lut? Karena pada masa itu keadaan fisik kita itu sedang matang-matangnya, sedang optimalnya gitu ya. Lutfi pernah tahu Cristiano Ronaldo kan? Iya. Sekarang ya. Pastilah. Umurnya kan sekitar 36. 36. Sudah di atas 30 ya. Iya. Dia sudah menurun apa? Sangat menurun sekali. Sudah sangat menurun. Iya. Ya, 36 ya. 36. Nah, 20 sampai 25 itu masih puncaknya loh. Puncak banget, betul. Puncak itu kuat-kuatnya itu. Kuat-kuat. Kalau disuruh ngangkat galon mungkin 10 galon bisa berturut-turut. Tapi kalau orang tua kita 1 galon aja sudah nggak kuat. Bahkan ayah kita ya. Kita ajak perjalanan aja loh, agak jauh. Masuk angin. Itu masuk anginnya 1 minggu. Iya. Itu kan ya. Lah kita habis luar kota lagi, nggak ada masalah. Soalnya daya tahan tubuh fisik masih kuat. Otot-ototnya ini masih kuat. Fresh ya. Kita Lut ya. Kita ini sudah beda usia ya. Lutfi mungkin ya masih 20 sampai 25 tahun lah. Iya. Itu kalau habis main futsal 2 jam tidur lagi, besok main futsal lagi, kuat nggak? Kuat lah. Masih kuat. Saya insya Allah juga masih kuat ya. Tapi kalau sudah 40 tahun, nah sebenarnya itu puncaknya di 40 tahun Lut. 40 tahun itu sudah mulai turun. Turun yang paling curam itu 40 tahun Lut. Belum Mas tadi loh sudah 37 Ronaldo sudah mulai menurun. Dia memang sudah mulai menurun tapi masih belum ekstrim. Masih bisa dijaga dengan gaya hidup. Ini kalau otot dulu ya. Jadi intinya saya tunjukkan dulu deh. Intinya dulu ya. Masa muda 20 sampai 25 tahun itu masa emas. Yang menyebut masa emas alasannya apa? Yang pertama adalah karena masa itu fisiknya sedang kuat-kuatnya. Kamu belajar membaca buku 12 jam non-stop itu masih kuat. Iya. Fisik kuat. Bekerja keras masih kuat. Biasanya bulu tangkis juga tahu nggak? Tahu dong. Kevin Marcus disebut Minion. Gak tahu. Gak tahu. Nah, ini insya Allah. Nah ini kalau di komunikasi harusnya kasih contoh yang tepat ya. Nah, ini pemain sepak bola. Kalau sepak bola yang muda Rashford. Nanti soalnya justru Elanga yang terbaru itu ya. Iya. Enak. Speednya luar biasa. Nggak capek-capek lari terus dia. Ronaldo sudah mulai agak lemah. Iya. Elanga masih umur berapa? 18. Rashford sama ya 18. Enggak, lebih lah. 20-an masih muda. Kuat. Enggak capek-capek. Ini bulu tangkis loh. Soalnya biasanya banyak orang yang justru tahu. Oh iya. Bulu tangkis itu ada namanya Marcus sama Kevin. Disebut Minion. Umurnya masih muda. Yang si Kevin, yang Marcus sudah 27 sampai 30-an. Kevinnya masih muda, 20 sekian. Atau Fajar Alfian itu ya, masih cenderung muda itu 20-an. Nah, itu kalau main masih kuat tuh, cepet. The Daddies itu siapa? Hendra Ahsan. Umurnya sudah 30 tahunan lebih, lebih ya, mendekati 40 itu. Itu mainnya sudah nggak bisa secepat mereka. Bahkan The Daddies kalau ketemu mereka ngomong, saya sudah nggak kuat ini. Soalnya ini kita sudah gampang lelah, nggak secepat dia. Dia masih muda, cepat. Nah, intinya masih muda itu, ini bisa melakukan apapun ya, kuat fisiknya. Dihajar pun, maksudnya dihajar itu buat kerja full itu kuat-kuatnya. Itu yang pertama. Kamu tanya, yang kedua apa Mas? Kita dibagi aja ya. Silakan. Yang kedua apa Mas? Nah, terima kasih. Yang kedua. Sebenarnya langsung aja kan bisa. Ini ya. Enak ya. Mas Lutfi tanya, yang kedua apa? Saya jawab. Kemudian setelah jadi disebut masa emas karena masa muda itu fisiknya kuat-kuatnya. Yang kedua, masa muda itu di mana masa pola pikirnya, alatnya ini, otaknya, saraf-saraf otak, sel-sel otaknya ini sedang bagus-bagusnya, bukan sedang sempurna-sempurnanya, sehingga sedang berkembang terbaiknya itu di situ. Sehingga apa? Makanya semakin tua kan kita kan mulai dari anak kecil mikirnya sederhana, sederhana, oke ya. Nah, ketika dewasa ketika umur 20 sampai 25 tahun itu di mana keadaan pola pikir kita tuh sedang baik-baiknya. Alatnya itu sedang paling canggih-canggih otak kita. Kayak kita itu punya sepeda motor baru itu loh. Kan eman, gak dibuat
sepeda motoran atau gak dibuat balapan, misal Iya. begitu. Eman. Nggak difungsikan. Nah itu. Eman sampai nunggu tua baru kita pakai kan eman. Ini justru sedang baik-baiknya. Akhirnya apa? Membuat anak muda itu makanya pola pikirnya itu kreatif. Inovatifnya itu tinggi. Iya. Itu anak muda loh. Soalnya alatnya sedang baik-baiknya. Itu Mas Sam. Mas kalau sudah tua, nanti kalau sudah tua sudah nggak berkembang lagi, gitu ya. Sudah selesai, gitu. Tinggal mendapatkan data-data dari pengalaman-pengalaman belajar-belajar itu. Iya. Tapi saat mencarinya itu loh, kamu ini punya alat, nyari ilmu sebanyak-banyaknya, inovasi sebanyak-banyaknya, sebaik-baik mungkin. Soalnya alatmu ini sedang baik-baiknya. Iya. Paham ya? Iya, Pikir otakmu ini sedang baik-baik, sel-selnya, saraf-sarafnya sedang baik-baik. Nah itu manfaatkan. Apa buktinya? Makanya teman-teman Lutfi juga tahu Facebook itu ya. Siapa namanya penemunya? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu. Dia tahu nggak Lutfi? Dia itu membuat Facebook itu di umur berapa? Berapa? 20 berapa gitu ya? Dia itu membuat Facebook itu di umur 20 tahun. 20 Dia kelahiran tahun, 84. Oh. Tahun 2004 dia sudah mulai merintis gitu. Sudah mulai membuat Facebook. Baru memang terkenalnya ya beberapa tahun kemudian. Tapi sejak 2004 dia itu sudah menemukan itu konsep. Gitu ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Kemudian penemu Gojek. Penemu Gojek, bukan penemu ya. Yang membuat ide Gojek. Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim. Menteri sekarang Pendidikan Menteri kita. Pendidikan. Beliau itu kalau tidak salah umurnya waktu merintis Gojek itu umur 26 tahun. Masih muda dulu, kan belum 40 ya. Yeah. Masih 20 sampai 20. Itu cenderung masih muda. Dia mampu membuat sebuah konsep nggak lagi ojek itu manual, tapi pakai online, pakai aplikasi. Iya. Kreatif. Jadi anak-anak muda, makanya sekarang kan kita banyak menemui anak muda itu banyak yang kreatif kan. Makanya jadi konten kreator itu. Anak muda. Soalnya ininya Bu, sedang bagus-bagusnya. Kalau buat mikir, itu hasilnya mantep. Buat inovasi, hasilnya mantep. Eman iki gak mbok gawe. Kamu punya laptop Core i7, saya mau polut, wis gak Core i7 mana ya? Atasnya yang paling tinggi apa ya? Core i20. Kamu punya laptop sekelas itu tapi nggak kamu gunakan. Itu kan eman. Justru gunakan biar hasilnya itu inovasinya mantep. Ini fresh-freshnya ini bagus-bagusnya. Harusnya begitu loh, masa emas. Iya. Kemudian masa remaja itu disebut masa emas juga kan apa? Pada waktu masa remaja itu, 20 sampai 25 tahun ya, pemuda. Nah, itu memiliki keberanian yang nekat-nekat loh. Soalnya kenapa? Soalnya dia itu masih belum memikirkan keluarga. Oh iya. Murni dirinya sendiri. Masih mikir individunya dia. Makanya kita lihat para penonton Bonex misal, rata-rata kan anak muda. Itu berani rela sampai di luar kota, nggak bawa apa-apa, nggak bawa sandal, ya, naik truk, kemudian naik kereta api di atas. Bahkan dulu ada yang sempat jatuh dan meninggal. Karena apa? Memang ya itu memang masa-masa meluap-luapnya emosi, masa-masa berani nantang apapun. Aku gak wedi rugi, aku gak takut rugi, aku gak takut hambatan apapun. Sikat dulu, yang penting jalan. Itu anak muda. Kalau sudah agak umur 40 tahun itu mikir loh. Iya. Loh itu memang ada positif ada negatifnya. Tapi kita ambil positifnya apa? Berani, nekat. Kalau sudah megang sesuatu yang ingin dicapai, dikejar habis-habisan itu. Jadi Lut, latar belakangnya yang pertama, masa muda itu atau 20 sampai 25, bahkan 20 sampai 40 ya sebenarnya masih masuk. Tapi nanti 30 menuju ke 40 turun, 40 tambah turun lagi secara intelijensi, kemudian secara fisik, otot dan lain sebagainya ya. Itu turun. Jadi masa emas itu. Nah, masalahnya Lut, menurut Lutfi itu masa yang luar biasa enggak kalau kayak gitu? Kalau menurutku ya sangat luar biasa lah. Karena dimana kita itu memiliki fisik yang prima, memiliki pikiran yang prima. Jadi dimana kita tuh kayak lagi masa-masa on fire gitu loh. Kayak pemain bola lagi masa-masa on fire gitu. Kuat-kuat kan. Kita dulu lihat Ronaldo speednya luar biasa. Umur dribblingnya kencang. Dan itu terbatas tuh Lut. Umurmu sekarang berapa? 24 menuju 40 kurang berapa belas tahun? Kurang 16. Itu waktu maksimalmu loh. Bukan waktu maksimal hidupnya ya. Iya, tapi itu waktu maksimal memanfaatkan
masa-masa produktifmu itu di situ. Gitu ya. Iya. Kalau sampai 25 kan sudah habis kamu. Tapi tenang, Iya. masih ada 40. Iya. Soalnya 40 itu semakin menurun, sudah nggak bisa, cenderung tinggal menikmati hasil, menikmati proses sebelumnya. Berarti perjuangan mulut kurang 16 tahun. Nah, anak-anak yang masih umurnya 20 tahun itu ini tepat sekali. Iya. Masa Nah, emasmu ini. penting ini. Kamu masih kuat-kuatnya. Fisikmu itu sih kuat, begadang sih kuat kamu. Pola pikirmu sedang kreatif-kreatifnya. Soalnya apa ya? Otakmu ini sedang baik-baiknya, sempurna. Sudah buat mikir sudah. Kamu tuh kayak punya prosesor yang terbaik waktu itu. Soalnya semakin lama semakin turun prosesornya. Iya. Sama keberanianmu itu semakin tinggi-tingginya. Itu harusnya diapakan, Lut? Dioptimalkan. Dioptimalkan. Masalahnya ini yang membuat kita miris hati Mas ya. Sampai masalahnya, diskusi. Lut, ternyata anak-anak usia remaja, bahkan usia dewasa awal, usia belasan tahun sampai 20, 25, ya, bahkan 20 sampai 40. Iya. Gitu. Gini aja lah biar mudah ya. Anggap saja 20 sampai 25 ya, gitu aja ya. 20 sampai 25 atau usia remaja di bawahnya, itu banyak yang membuang-buang masa emasnya itu. Tidak dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin ya. Loh, iya, harusnya kan dimanfaatkan itu. Betul banget. Apa buktinya, Mas? Justru dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa itu? Banyak. Kafe ya. Loh, kita nih di kafe. Iya, tapi kita kan Karena kita nggak bermanfaat, saya akhiri. Ya enggak ya. Enggak. Justru ini Lutfi memanfaatkan waktunya untuk kreativitas. Untuk membuat Apa konten. Itu? Dia ini membuat konten yang insya Allah bermanfaat. ya. Masih ada manfaatnya tuh. Tapi kalau di kafe ngobrol-ngobrol, Hibah mungkin. hibah, tidak jelas apa yang diobrolkan. Nah, itu jadi masalah loh. Iya. Saya kemarin sempat baca skripsi ya. Skripsi soal ini, dia meneliti ternyata saat ini itu di kotanya dia, itu yang namanya ada budaya baru bagi remaja. Apa tuh? Budaya ngafe, cangkruan. Oh, kongko. Kongko. Bahasanya Itu sekarang sudah jadi kongko. budaya. Bahkan setiap hari itu mereka menyediakan waktu untuk Kongko. nongkrong kongko. Untuk membahas hal yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Terus Lutfi tahu nggak? Anak remaja itu nggak hanya anak remaja ya, secara umum itu menggunakan waktunya itu untuk bermain HP itu berapa jam dalam sehari? Ini ada data, Lut. Iya. Data dari Hotsuite. Hotsuite itu sebuah kayak lembaga. Heeh. Dia itu mau menyediakan jasa. Tingkatnya ini sudah internasional. Hotsuite. Jadi cukup kredibel. Hotsuite. Dia melakukan penelitian di tahun 2021. Dia setiap tahun melakukan penelitian Iya. tentang perilaku orang-orang Indonesia soal internet. Ya. Ternyata hasil penelitiannya adalah orang Indonesia loh, terutama remaja ya, Iya. dalam sehari itu bermain HP atau internet tahu berapa jam? Berapa jam? 7 jam 40 menitan. Wow, Anggap hampir saja 8 jam. hampir 8 jam. Biar gampang ya. 8 jam loh. Itu Kamu tidur. Satu hari itu berapa jam? ya 24. 7 sampai tidur kan? Enggak, satu hari kan 24 jam. Oh, 24 jam. Tidur berapa jam? 8 ya. Tidur 8 jam. Berarti kurangi 8 berapa? 16. 16. 16 jam. Ini waktu aktif kita. Hanya 16 jam. Hilang berapa? Hilang 8 kan? 8 ya. Berarti sisa yang aktif tinggal berapa? Tinggal 8. Bayangkan, separuh waktu anak remaja Itu hilang. hilang hanya digunakan untuk, Sosmed. bahkan didetailkan sama dia, Lut. Iya. Oh, Untuk apa aja 8 jam ya? berapa? Untuk apa 8 jam ini? Untuk media sosial bermain itu sekitar 3,5 jam. Kemudian untuk main game itu sekitar 2 jam. Sisanya itu nonton YouTube atau streaming. Entah streaming, nonton YouTube, dengerin musik, pokoknya lewat ini. Hanya itu. Sudah hilang separuh, Lut. Sayang sekali ya kalau Ya, dipikir-pikir. ini kamu punya mesin baik-baiknya, harusnya dimanfaatkan jadi sesuatu yang luar biasa. Kamu buang. Mungkin juga ada anggapan gini, Mas. Kan namanya anak enom kan, masa muda kan, ya belum waktunya lah mikir seperti itu. Apalagi belum punya anak, belum punya istri. Ya senang-senang dulu lah, karena kan ya masih muda. Betul. Banyaknya begitu. Banyak anak remaja itu yang tetap berpikiran seperti itu. Karena apa? Ya karena memang dia tuh sebenarnya nggak tahu loh. Coba dia kalau tahu ya,
masa remajamu iki nggak akan terulang lagi. Seumur hidupmu cuma sekali. Betul. Lutfi sudah kurang 16 tahun menuju 40. Saya kurang 10 tahun. Saya 30 tahun. 30 tahun ya. Saya masih memiliki 10 tahun untuk habis-habisan ini. 40 sudah nurun ini. Pola pikir sudah nggak bisa cepat lagi. Tapi masih bisa mikir. Tergantung pengalaman sebelumnya itu. Data-data juga masih ada. Tapi sudah keterbatasan juga sama fisik. Nggak bisa lama-lama nanti aku mikir ngejakan begadang sudah nggak kuat, masuk angin 40 tahun nanti. Makanya ini harus dioptimalkan. Apalagi anak-anak yang masih umur 20 tahun. Nah, itu benar-benar Eman kan? Kamu ini punya sesuatu yang bisa menghasilkan, kamu ini punya alat Ya. masa-masa 20 yang bisa menghasilkan karya. uang, karya yang nilainya itu tidak terhingga. Bisa jutaan, bisa miliaran, bahkan bisa triliunan dia. Kalau Betul. kamu optimalkan, Dut. Siapa contohnya? Mark Zuckerberg. Ya, betul. Triliunan dia. Hmm. Kalau dioptimalkan masa mudanya. Bayangkan kalau Mark Zuckerberg waktu umur 20 tahun tadi, Lut. Dia ke kafe. Dia nongkrong aja. Main medsos saja. Ya. Apakah mungkin Mark Zuckerberg jadi orang yang Penuh salah satu Facebook. yang terkaya juga ini? Penuh Facebook dan bisa jadi orang terkaya? Gak mungkin. Nggak Itu butuh proses itu. Mikir itu. Betul. Kan eman waktunya itu. Bayangkan Nadiem Makarim kalau dia hanya kerjaannya itu cuma nongkrong, ya Lut ya. Terus apa mau? Main medsos, main game online itu tok semisal. Nggak pernah belajar mengoptimalkan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Nggak mungkin nemu konsep Gojek. Kamu. Nggak mungkin dia nemu sistemnya, natanya itu. Itu tetap butuh inovasi besar itu. Pemikiran yang besar itu. Nah, terus gimana, Mas? Menurut sampean gimana biar kita bisa optimal dalam dalam masa muda? Betul. Jadi setelah kita mengetahui masalah tadi, Ya. lantas harusnya kita tuh gimana, Mas, sebagai anak muda? Sudah tahu ya pentingnya. Wahai anak muda, sekali lagi Lutfi juga nih yang masih muda. Saya juga kurang 10 tahun ya. Ini padahal sudah masuk dewasa awal ya. Ya. Jadi sekali lagi, sebentar ya Lut ya. Harus saya luruskan lagi. Sebenarnya 20 sampai 40 tahun itu disebut dewasa awal. Jadi masa 20, masih 40. lumayan lah, masih bisa dioptimalkan. Meskipun 30 menuju 40 sudah agak turun. Ya. Fisiknya sudah agak turun. Tapi 40 lebih Semakin turun. Enggak terkendali. Oh. Enggak terkendali, Lut. Ya. Enggak terkendali. Makanya ini saya kurang 10 tahun lah yang bisa saya optimal. Teman-teman yang 20 tahun masih bisa dioptimalkan 20 tahun lagi. Ya. Jadi intinya lagi tadi sebentar sebelum ke bagaimana caranya, Ya. kesimpulannya adalah masamu itu masa emas. Jangan sampai. Sehingga harusnya bagaimana, Mas? Nah, ini yang paling penting. Kita sebagai remaja harus bagaimana? Kalau menurut Lutfi harus bagaimana? Sebagai remaja, ya pertama ngoptimalin waktu. Kalau aku sih banyak sih, Mas, caranya. Pertama, kita tuh harus punya target karya. Kita mau jadi apa? Kita mau ngapain? Kita mau bermanfaat dalam bidang apa? Kita harus punya target itu dulu. Nah, Bagi saya begini ya, biar nyaman ya Lut ya. Maaf ya. nyaman nggak apa-apa? Oke. Terus Sip. Kalau Lutfi itu harus punya target dulu ya. kalau aku sih betul, ya, betul. target mau Ingin jadi apa? berkarya jadi apa, harus punya gambaran, manfaat dalam bidang apa, seberapa manfaatnya, Betul. di usia berapa. Betul. Itu nanti masuk Lut. Hmm. Betul. Yang pertama itu tentunya ya harus bisa memanfaatkan waktu itu. Ya. Waktumu ini nggak terulang kembali, Iya. yang kemarin nggak terulang, sisamu sebagai anak muda, yang mana anak emas, Ya. bukan anak emas ya, masa-masa Masa-masa emas. itu umur emas, terutama sampai ke 25 sampai 40 juga masih tetap bisa. Itu masa emasmu, terus nggak bisa berulang. Jadi harus dimanfaatkan, Dut. Ya. Sebaik mungkin. Nah, bagaimana Mas cara memanfaatkannya? Nah, ini yang paling penting. Asumsi kita itu sebagai anak memiliki golden age, terus kita tuh harus bagaimana? Harus memanfaatkan, pasti ya. Ya. Memanfaatkan itu bagaimana? Kita itu yang pertama